Zoom didirikan oleh Eric Yuan pada tahun 2011, lalu tahun 2013 meluncurkan perangkat lunak. Aplikasi Zoom merupakan layanan perangkat telepon obrolan daring, digunakan untuk berdiskusi, berkomunikasi, bekerja jarak jauh, belajar jarak jauh, dan berhubungan dengan sosial. Layanan Zoom gratis dengan kuota 100 pengguna dengan durasi 45 menit. Selanjutnya, untuk mendownload aplikasi Zoom melalui PC itu bisa dilakukan melalui link berikut seperti yang telah saya ketik seperti di layar. Itu https Zoom US download. Lalu kita enter. Akan muncul seperti pada layar berikut. Nah, tampilannya seperti itu, tapi kita milih yang Zoom Client for Meeting. Lalu kita download. Dan akan muncul seperti tampilan di bawah. Kita bisa klik tombol seperti panah. Dan ada tampilan di atas, nanti itu buka dari folder seperti itu. Lalu kita akan muncul tampilan seperti jalankan atau kembali. Atau dalam bahasa Inggris itu biasanya run. Kita pilih run atau jalankan. Kita tunggu. Nah, selanjutnya setelah aplikasi itu sudah terdownload, biasanya akan muncul tampilan seperti di layar ini. Akan muncul ada pilihan join a meeting or sign in. Sign in-nya itu bisa melalui email. Untuk mendownload aplikasi Zoom melalui Android, kita bisa membuka Play Store, lalu ketik Zoom di pencarian. Kemudian akan muncul, lalu kita klik install. Kita tunggu sampai terinstall. Setelah itu kita buka. Kita lanjut. Kita geser. Disuruh verifikasi, kita tunggu lagi. Nah, akan muncul seperti ini dan kita disuruh memilih menggunakan akun yang mana. Setelah itu akan muncul seperti ini. Tapi ini juga bisa membukanya lagi buat mengisi data. Baik, untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam Zoom, fitur-fitur yang ada di Zoom, di sini ada bagian unmute, yaitu untuk berbicara, untuk menghidupkan atau mematikan. Misalnya ingin berbicara, ya ini dinyalakan, lalu bisa kita matikan, misalnya untuk mendengar dari yang lain. Nah, lalu ada start video. Start video di sini untuk menampilkan wajah kita di dalam Zoom meeting. Lalu ada bagian security. Security di sini ada bagian lock meeting. Lock meeting ini untuk mengunci ruang agar seseorang yang telat masuk tidak bisa
masuk ke dalam Zoom. Misalnya untuk kuliah itu kan jam 8 harus masuk. Jika lewat jam 8 itu tidak bisa masuk. Ini bisa melalui log meeting. Lalu ada enable waiting room. Fungsinya di sini untuk enable waiting room ini untuk mengizinkan peserta bisa masuk atau tidak. Jadi host itu bisa memilih siapa saja yang boleh masuk. Lalu apa saja yang bisa dilakukan peserta? Ini bisa share screen, chat, atau mengganti nama dan sebagainya. Lanjut ada partisipan. Partisipan di sini untuk mengetahui ada berapa peserta. Di sini terdapat 5. Dari partisipan ini juga kita bisa meminta para peserta untuk menyalakan video. Ini seperti gini. Tinggal pilih start video, Mbak Naim. Lah, muncul seperti itu. Lalu kalau ingin mematikan, tinggal pilih stop. Begitupun dengan suara. Lah, ini. Lalu kalau ada peserta yang itu suaranya nyala, yang mengganggu, sebagai host kita bisa ini moodnya dimatikan gini. Lalu ada chat. Chat di sini juga ini, kalau bagian ini kita bisa mengirim ke semuanya. Kalau mau ngirim ke seseorang, tinggal pilih. Misal mau ngirim ke Mbak Naimatul Jannah, tinggal itu ketik, dikirim, itu nyampai ke Naimatul Jannah. Lalu ini bisa mengirim file. Apa yang ingin dikirim ke peserta kita kirim. Begini. Di sana akan terkirim kepada semua peserta. Lalu ada bagian share screen. Share screen ini bisa dilakukan untuk sesuatu ketika kita ingin membagikan kepada orang lain, misalnya seperti ini. Lah, ini kalau sudah ada hijau seperti ini artinya sudah terlihat kepada semua peserta. Lalu untuk memberhentikan, pilih stop share. Seperti itu. Di sini ini ada bagian record. Record ini untuk merekam agar apa yang kita lakukan di Zoom tersebut nantinya bisa dilihat kembali. Ini ada tulisan seperti ini. Lalu ada ini break umur. Kita ini bisa memecah peserta untuk menjadi beberapa bagian, misalnya jadi 2. Jadi ini tinggal pencet open. Nah, jadi 2 bagian. Lalu kalau ingin menjadikan satu kembali, tinggal pencet close.
Lalu ada reaction. Reaction di sini untuk meminta peserta untuk memberi feedback, atau misal jika para saudara mendengar apa yang saya bicarakan, tolong berikan tanda jempol. Untuk teman-teman, apakah mendengar saudara saya? Jika mendengar suara saya, tolong berikan reaction jempol. Baik. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu. Mungkin hanya itu. Recording stopped. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana sih tips Zoom Unlimited. Zoom yang biasa kita gunakan dalam meeting ataupun kuliah yaitu yang versi basic atau yang versi gratis. Nah, di versi gratis ini terdapat fitur gratis berupa host dan dapat menampung 100 peserta. Nah, pada akun agar bisa mengakses fitur secara unlimited seperti unlimited waktu, tidak berbatas waktu, nah kita bisa mengupgrade akun basic ke akun premium. Nah, akun premium ini yaitu akun yang berbayar. Tapi di sini saya akan memberikan sebuah cara agar bagaimana ketika selesai waktu yang sudah ditetapkan yaitu 45 menit, nah kita bisa tetap masuk ke Zoom yang tersedia dengan link yang sama. Langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasi Zoom. Sebelumnya saya sudah mendownload aplikasi Zoom. Langsung saja login ke aplikasi Zoom. Setelah itu muncul, kita langsung memilih schedule. Jadwalkan meeting terlebih dahulu. Nah, kita isi topik sesuai tema yang akan dibawakan. Misalkan kita start waktu tanggal jam 12 misalkan. Nah, durasinya kita ganti menjadi 45 menit. Nah, bedanya di sini ketika kita menjadwalkan meeting seperti biasa, kita tidak akan memencet ini. Kita biasanya melewati ini. Nah, sekarang ketika kita menggunakan ini, fungsinya yaitu agar ketika selesai durasi yang ditentukan yaitu 45 menit, kita tetap bisa masuk ke dalam Zoom dengan link yang sama. Selanjutnya kita save. Nah, setelah kita save, kita akan diarahkan ke Google Calendar. Sebelum masuk ke Google Calendar, kita akan masuk ke login akun. Nah, setelah itu kita bisa menyalin link dan kita bagikan kepada peserta yang akan mengikuti meeting. Setelah itu kita langsung save. Nah, ini sudah terjadwalkan. Mungkin itu saja tips dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Faraha Umniah, NIM 20210101025. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya.
Materi yang akan saya bawa yaitu tentang membuat video pembelajaran melalui aplikasi Zoom Meeting. Langsung saja, langkah awal kita harus mempersiapkan lebih dulu file yang nantinya akan kita gunakan untuk presentasi. Di sini saya menggunakan PowerPoint. Nih. Kemudian usahakan koneksi atau jaringan pada laptop atau PC lainnya tersambung dengan baik. Kemudian langsung saja kita buka aplikasi Zoom. Kemudian kita klik New Meeting seperti ini. Kemudian klik Join with Computer Audio. Untuk mulai merekam kita bisa klik record atau pada keyboard kita bisa klik Alt plus R. Langsung saja kita record seperti ini. Record. Jika ada muncul tanda ini berarti record sedang berlangsung. Kemudian untuk memulai presentasi atau memulai membuat video pembelajaran, kita bisa klik share screen, atau jika di keyboard kalian bisa klik Alt plus S. Kemudian share screen, nanti muncul katalog seperti ini. Kalian pilih file mana yang akan kalian presentasikan. Karena ini saya akan mempresentasikan PPT, kita klik PPT, kemudian share. Jika tampilan sudah seperti ini, kalian bisa memulai untuk presentasi. Seperti ini. Jika sudah, kalian bisa stop share screen. Ini kalian bisa klik ini atau klik lagi Alt plus S. Kita klik lagi. Jika sudah seperti ini, kalian tinggal end meeting for all. Ini nantinya akan keluar sendiri dari aplikasi Zoom, dan video pembelajaran tadi otomatis akan menyimpan di laptop kalian atau PC. Kita tunggu saja sampai 100%. Setelah nantinya 100%, maka video nanti itu akan otomatis tersimpan di laptop kalian. Akan tersimpan di dokumen, kemudian di Zoom kita cari. Kita buka. Nih, jadi nanti akan otomatis tersimpan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin, NIM 202101010043. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana caranya menghubungkan Zoom Meeting ke live streaming YouTube. Perlu saya sampaikan, agar kita bisa melakukan live streaming, akun YouTube kita masih perlu verifikasi kelayakan.
Dan perlu saya sampaikan, akun YouTube saya masih belum lolos verifikasi, jadi saya hanya bisa sedikit menjelaskannya. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi YouTube-nya. Yang pertama, kita klik akun YouTube kita di pojok kanan atas. Lalu kita bisa pilih YouTube Studio. Karena di sini saya menggunakan HP, jadi memerlukan aplikasi tambahan. Setelah itu, di pojok kiri bawah kita pilih konten. Nah, selanjutnya di bagian atas ada 3 pilihan, yaitu video, live, dan short. Kita pilih live. Setelah itu kita klik di kiri atas 3 garis. Di situ kita bisa men-setting terlebih dahulu. Contohnya di sini kita pilih public. Ini tujuannya agar semua orang bisa menonton live streaming kita. Dan terjadwal agar kita tahu berapa lama kita akan melakukan live streaming. Dan untuk penayangan kita bisa pilih lebih dari atau kurang dari. Contohnya kurang dari 4 kali. Nah, di kanan atas ada menu terapkan, kita klik. Nah, di sini karena akun YouTube saya masih belum lolos verifikasi, jadi saya hanya bisa menjelaskannya sampai di sini. Dan untuk teman-teman, agar materi ini bisa lebih jelas, teman-teman bisa menonton di YouTube Bapak Deddy Budiman. Di situ sudah dijelaskan bagaimana caranya menghubungkan Zoom meeting ke live streaming YouTube. Contohnya, nah ini channelnya. Teman-teman bisa melihat tutorialnya di sini. Dan saya mohon maaf karena hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.